Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anesta Putri dari kelas TI 24C1 akan menjelaskan program C++ di pertemuan 2 Hello World. Pertama ada include iostream. Ini lalu using namespace std. Include iostream itu sebagai operasi input dan output seperti cin dan cout. Using namespace std titik koma ini untuk memerintahkan compiler menggunakan namespace agar tidak perlu memerlukan std lagi di setiap fungsi seperti cout dan cin. Nah, in main-nya ini fungsi utama dari program. Tempat eksekusinya dimulai. Cout ini objek keluaran standar. Lalu tanda kurung ini lebih besar kedua ini operator untuk menampilkan data ke output. Lalu return 0 titik koma untuk mengembalikan nilai 0 sebagai indikasi bahwa program berhasil dijalankan. Nah, ini tanda kalau misalkan codingannya itu tidak error. Hasilnya ini di sini hello world. Jalan ya. Lalu ke output dan input. Nah, include iostream using namespace std-nya titik koma ini memang di C++ syaratnya itu ya. Terus in main string nama gunanya untuk menyimpan teks nama, in umur untuk menyimpan angka umur, cout digunakan untuk mencetak teksnya, lalu cinnya digunakan untuk menerima input. Begitupun ini, masukkan umur Anda, nama Anda. Lalu chatnya itu hello, nama, umur, terus habis jangan lupa di return 0. Kita run aja. Masukkan nama Anda. Anes. Umur 21. Halo Anes, Anda berumur 21 gitu. Lalu perjumlahan sederhana. Pertama, seperti biasa include iostream using namespace std titik koma, langsung masukkan in main-nya, in angka 1, angka 2, hasil titik koma. Cout-nya untuk memanggil, cinnya untuk hasil ya. Masukkan angka 1 sama dengan angka 1-nya masukin, terus angka 2 sama dengan angka 2-nya masukin, lalu hasilnya angka 1 ditambah angka 2 karena kita meminta hasil penjumlahan. Jangan lupa return 0 titik komanya. Hasilnya angka 1 karena kita minta jumlah ya, misalnya 8, angka 1, angka 2-nya 9, hasilnya 17. Lalu masuk ke suhu. Masukkan include iostream-nya, masuk ke codingnya in main float Celsius Fahrenheit, masukkan suhu dalam Celsius, cin Celsius Fahrenheit ini dikali, masukkan panggil dia suhu dalam Fahrenheit-nya berapa, terus return. Masukkan suhu dalam Celsius misalkan 16. Jadi suhu dalam Fahrenheit-nya 60,8. Itu. Baik, selanjutnya pertemuan 3 tentang if. Seperti biasa untuk CPP ada include iostream using namespace std titik koma, in main-nya buka kurung, tutup kurung, terus buka kurawal. Lalu masukkan integer angka karena kita mau mencari variabel angka. Meminta pengguna untuk memasukkan angka. Cout-nya masukkan angka, cin-nya angka. Lalu masukkan if
angka lebih besar daripada 0, cout-nya angka positif. Lalu if angka persen 2 sama dengan 0, cout-nya angka genap. Lalu else code angka ganjil. Untuk kondisi bersarang memeriksa apakah angka genap atau ganjil. Dengan kita sebut panggil si angka genapnya cout angka ganjilnya. Lalu juga angka 0. Lalu return. Menandakan program selesai. Ini seperti ini kalau kita run. Masukkan angka misalkan 8. Nah, dia berarti maksudnya itu angkanya positif, lalu angkanya itu genap gitu. Selanjutnya kalkulator sederhana. Seperti biasa, untuk awal include Ustream-nya, jangan lupa using namespace std, lalu in main-nya char up, float nomor 1 dan nomor 2. Cout-nya masukkan operator plus, min, kali, atau bagi. Lalu chain-nya of. Cout-nya masukkan 2 angka untuk 61 dan 62. Terus ini case itu kalau misalkan kita mau mencari plus, min itu, nah ini hasilnya. Untuk mencari hasil itu nomor 1 dikurang nomor 2. Begitupun kalau misalkan dikali ataupun dibagi. Lalu default-nya cout operator tidak valid. Ini seperti ini kalau kita running. Masukkan operator. Misalkan aku dikali deh. Nah, masukkan 2 angka, misalkan 7. Masukkan angkanya 7. Oke, bentar. Beneran. Sekarang operator ditambah ya. 3 sama 4. Hasilnya 7. Kayak gitu. Gitu pun kalau dikali, dikurang, ataupun dibagi. Selanjutnya if else cabangannya. Nilai. Untuk menentukan nilai. Nah, kalau kita mau mencari nilai nih, untuk nilai kelulusan, lulus atau tidak lulus. Nah, if-nya itu diminta kalau misalkan lebih dari 60 itu lulus, berarti kalau kurang dari 60 itu tidak lulus. Coba kita masukkan. Ini seperti ini kalau misalkan di running. Misalkan 40. Hasilnya tidak lulus, seperti itu. Switch. CPP masih pertemuan 3. Nah, switch ini kan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai. Terus case-nya itu menentukan kondisi yang akan dieksekusi dalam pernyataan si switch ini. Nah, break-nya itu untuk menghentikan blok kodenya. Seperti biasa, masukkan input Ustream using namespace std, in main-nya hari, karena kita mau mencari hari. Masukkan nomor hari 1-7. Chain-nya hari. Nah, switch-nya case 1 cout Senin. Terus jangan lupa di end line titik koma, break, titik koma, begitupun sampai case ke-7, hari ke-7 yaitu minggu. Nah, di outputnya itu cout-nya input tidak valid, terus return non titik koma. Seperti ini kalau kita run. Masukkan nomor hari, misalkan aku 6. Nah, keluar 1 gitu. Begitupun kalau aku misalkan masukkan nomornya 4, berarti Kamis. Selanjutnya masuk di pertemuan 4. Deret bilangan. Nah, deret bilangan will
Will ini digunakan untuk membuat loop selama kondisinya itu true, benar. Nah, will-nya di sini i lebih kecil sama dengan 10. Sum plus i ini sebagai penjumlahan. Cout-nya jumlah deret 1 sampai 10. Lalu kita run seperti ini. Oke. Jumlah deret 1 sampai 10 sama dengan 55. Should di do while loop. Do while loop itu seperti while, tetapi kode di dalam loop itu selalu dieksekusi setidaknya sekali. Do cout iterasi ke. Nah, karena di sini will-nya itu lebih kecil daripada 5. Kalau di run akan seperti ini. Nah, iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5 karena kita minta iterasi ke sampai 5 gitu. Lalu faktorial. Sini for digunakan untuk loop yang memiliki perulangan. Seperti nilai awal, kondisi, dan perubahan. Nah, seperti biasa include stream using namespace std, lalu in main buka kurung tutup kurung, buka kurung awal, in end, fact ini faktorial sama dengan 1, cout-nya masukkan angka, lalu c-nya itu masukkan si nilai n-nya. Lalu in i sama dengan 1 lebih kecil daripada n, i plus plus, faktorialnya dikali sama dengan i perkalian, cout faktorial dari n, returnya seperti ini. Retur coba kita run. Nah, masukkan angka, misalkan 4. Sebentar. Run. 10. Ini. Selanjutnya kita mencari nilai ganjil. Ganjil ya. Nilai ganjil dari 1 sampai 10. Berarti nilai ganjilnya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya nah, ini kalau yang dari Python gini. Arraynya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. List dalam 5 elemen totalnya 0. For num in array totalnya print. Total elemen dalam array total. Nilai maksimalnya in array 10, 20, 5, 7, 30. Nah, ini kita diminta nilai maksimal. Harusnya nilai maksimalnya 30 ya. Cout-nya nilai maksimum dalam array. Nah, iya 30 karena di sini nilai tertinggi maksimumnya adalah 30. Oke. Itu di pertemuan 4. Ada bilangan prima. Nah, di sini fungsi untuk mencetak bilangan prima, bool check prima in n. Nah, bilangan prima harus lebih dari 1. Masukkan if n kurang dari 1, return false. Jadi kalau bool ini tipe data boolean yang hanya memiliki 2 nilai, true dan false, benar atau salah. Nah, lalu for
For kan tadi digunakan untuk loop yang memiliki pengulangan nilai awal. Ya. Terus langsung masukin aja return true. Jika tidak ada pembagi maka bilangan prima. Terus masukin codingnya in main, in angka, input dari pengguna, cout, masukkan sebuah angka, cinnya angka. Nah, untuk mengecek apakah angka ada bilangan prima atau bukan, if cek prima angka, cout-nya angka adalah bilangan prima. Nah, else-nya cout angka bukan bilangan prima, return. Seperti ini kalau tekanan. 5. Nah, 5 bukan bilangan prima. Oke. Lanjut jarak. Nah, seperti biasa, input stream using span std, langsung fungsi untuk menghitung jarak tempuh itu, float, hitung jarak, float kecepatan, float waktu. Maksudnya di sini untuk menghitung kecepatan dikali waktu. Seperti itu. Nah, floatnya sendiri ini tipe data untuk angka desimal dengan presisi tunggal. Nah, langsung masukin aja ke codingnya in main, float kecepatan, waktu, dan jarak karena kita mau mencari jarak. Lalu input datanya, cout, masukkan kecepatannya, cin kecepatan, cout-nya masukkan waktu tempuh atau jam, cinnya waktu. Untuk menghitung jarak dengan memegang fungsi itu jarak sama dengan hitung jarak. Hitung jarak ini dihasilkan dari kecepatan dan waktu. Lalu cout, jarak tempuhnya berapa? Jaraknya itu kan kilometer, jadi sini kita jaraknya kilometer, return. Lalu seperti ini kalau kita run. Nah, masukkan kecepatan misalkan 88 kilo per jamnya per 12. Nah, jarak tempuhnya itu 1056 km jam. Lanjut kalkulator sederhana. Nah, sini integernya ada 4 ya, karena ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Integer A, integer B, returnnya itu A plus B, begitupun seterusnya. Lalu masukkan in main-nya, in A-nya itu sama dengan 10, B-nya 2. Cout tambah, cout AB, cout kurang, cout kali, dan bagi. Return seperti ini kalau kita run. Nah, karena kan di sini ini A dan B. Kalau ditambah jadi 12, A sama B 12. Kalau dikurang, A-nya 10 dikurang 2 jadi 8. Nah, kalau dikali, kalau A-nya 10, B-nya 2 jadi 20. Kalau dibagi 10 dibagi 2 jadi 5. Jadi hasilnya ini. Lanjut kita mencari lingkaran, luas lingkaran, hitung luas lingkaran. Nah, di sini double. Masukin double jari-jari, cout masukkan jari-jari lingkaran, cinnya jari-jari, cout luas lingkaran karena kita mencari lingkaran, hitung luasnya itu dari jari-jari. Jangan lupa di outline ya. Nah, hasilnya masukkan jari-jari lingkaran misalkan 12. Nah, luas lingkarannya jadi 452.216. Lalu parameter in main, in tambah berarti integer A dan integer B, return A plus B. In main-nya in hasil sama dengan tambah 3 tambah 4, hasilnya berapa? Return. Nah, kan hasilnya 7 seperti itu. Lanjut parameter argumen. Sama di sini sih. Parameter. Lanjut ke faktorial. Faktorial ada if, else, masukkan faktorial dari 5.
faktorial dari 5. Faktorial dari 5 adalah 120. Lalu ke void. Void itu fungsi yang tidak mengembalikan nilai, tidak bisa digunakan untuk mendeklarasikan sebuah nilai. Di sini kayak apa, tampilkan pesan. Nah, cout-nya masukin pesan, misalkan halo, selamat datang, hai, coba hai, aku Anesta. Terus main tampilkan pesan return. Jadi fungsinya untuk tidak mengembalikan angka, jadi untuk memanggil atau menampilkan pesan kayak hai aku Anesta gitu. Lanjut pertemuan 6. Pertemuan 6 array. Array itu suatu struktur data untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang berukuran tetap. Di sini in main integernya array 5, ada 5 karena angkanya ada 5, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, tampilkan elemen array for integer i-nya itu 0, i-nya lebih kecil dari 5 dan i++. Cout-nya itu elemen keberapa? Misalkan nanti aku minta elemen ketiga. Coba kita akan seperti ini. Nah, ketiga 40. Jadi dimulai dari 0. 0 itu 10, 20, 30, 40, 50. Karena hitung arraynya 5. Kalau misalkan jadi array 05 itu ini, jadi array 0, 1, 2, 3, 4. Lanjut dictionary. Seperti biasa, masukkan include IOStream, include maps. Maps di sini untuk struktur data yang menyimpan kunci nilai. Hidden map untuk menggunakan std. Nah, in main masukkan maps atau string, lalu tulis mahasiswa. Karena kita mau mencari data mahasiswa, umur, dan jurusannya. Pertama, masukkan mahasiswa, tulis namanya, umur, dan jurusan. Untuk mengakses elemen dalam mapnya, cout, tulis nama mahasiswanya, lalu cout umur mahasiswa, cout jurusan mahasiswa. Untuk mengubah nilai map, mahasiswa, ubah umurnya, lalu cout setelah mengubah umur, lalu masukkan mahasiswa umur. Untuk menghapus elemen dari map, mahasiswa, jurusan, cout setelah menghapus jurusan. Lalu tampilkan seluruh elemen dalam map. Ini jika di running. Nah, silakan seperti ini. Lanjut ke fungsi tanpa void. Masukkan include IOStream using expense std, lalu integer arraynya 5, integer n-nya itu n sebagai jumlah elemen saat ini dalam array. Untuk menambahkan elemen ke dalam array n++ sama dengan 10, array n++ sama dengan 20, dan array n++ sama dengan 30. Untuk menampilkan elemen dalam array, cout elemen dalam array for in i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil daripada n, titik koma, i++, cout array, lalu cout add light. Return seperti ini hasil learningnya. Nah, di sini tertera elemen dalam arraynya itu ada 10, 20, dan 30.
Selanjutnya mengakses elemen, include YoStream using namespace std, lalu langsung ke inmain. Inmain arraynya 3 sama dengan ada 5, 10, 15. Yang ditanya, kita tanya elemen pertama. Berarti elemen pertamanya itu 5 ya. Lanjut mengurutkan daftar nilai. Masukkan include YoStream, include algoritma untuk fungsi std sort, include fungsional untuk std greater, using namespace std. Nah, nilainya 90, 70, 80, 60, dan 85. Untuk mengurutkan array secara ascending, dari yang kecil ke besar. Lalu untuk menampilkan array yang telah diurutkan, cout daftar nilai setelah diurutkan, cout nilai, cout add line. Mengurutkan array secara descending, nilai dari yang terbesar sampai terkecil, pakainya greater. Menampilkan array yang telah diurutkan, daftar nilai setelah diurutkan, cout add line. Lalu return. Seperti ini kalau di running. Hasilnya, daftar nilai setelah diurutkan ascending 60, 70, 80 ya. Nilai setelah descendingnya dari yang 90, 80, 85, 80. Lalu include Q untuk stdq. Lalu using namespace std. In main-nya deklarasi Q-nya Q in. Lalu menambahkan elemen ke dalam Q. Keypush 10, keypush 20, keypush 30. Nah, keypush ini untuk menambahkan elemen X. Keypop-nya untuk menghapus elemen di atas tumpukan, dan keystop untuk mengembalikan elemen di atas tumpukan. Seperti ini kalau kita run. Elemen depannya 10, setelah pup elemen depannya 20. Include YoStream, include stack untuk std stack using namespace std. In main-nya stack in, menambahkan elemen ke dalam stack S push 1, S push 2, dan S push 3. Untuk menampilkan elemen teratas, cout elemen teratas, S stop, S pup untuk menghapus elemen teratas. Dan untuk menampilkan elemen teratasnya, cout setelah pup elemen teratas. Udah hampir sama sih sama Q tadi. Elemen teratasnya 3, setelah op elemen teratasnya 2. Terus lanjut pertemuan 9. 9 enkapsulasi. Input YoStream using namespace std, masukkan kelas mahasiswa atau privatnya. Nah, privat ini maksudnya akses spesifikasi dalam kelas di C++ yang hanya memungkinkan anggota dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Sedangkan privat, itu tadi privat. Nah, kalau yang publiknya itu akses spesifik dalam kelas di C++ yang memungkinkan anggota atau data atau fungsi dapat diakses di mana saja. Kelas mahasiswa, terus string nama. Lalu publiknya void set nama, string n, nama sama dengan n, string get nama, return nama. Nah, in main mahasiswanya mahasiswa set nama Anesta, terus cout-nya nama, lalu mahasiswa get nama. Lalu return seperti ini kalau di run. Nama Nur Anesta gitu. Ini untuk menampilkan nama. Lanjut implementasi dictionary. Masukkan map string-nya. Tambahkan elemen ke dalam map. Mahasiswa namanya, umurnya, jurusan,
lalu tulis jurusannya. Setelah ketika ingin mengubah nilai dalam map, masukkan mahasiswa, umurnya, lalu cout setelah mengubah umur, menghapus elemen dalam map, jurusan cout setelah menghapus jurusan untuk menampilkan seluruh elemen dalam map. For cout elemen first return. Seperti ini. Kalau hasilnya, tertera ini jurusan setelah nama Anes, umur 20, jurusannya kan tadi dihapus ya, teknik informatikanya, langsung mengubah umur 20. Kelas kendaraan. Kalau ini kelas kendaraan sama aja kayak tadi, publik, tapi stringnya di sini merek, in kecepatan, void info, cout mereknya, terus mereknya, kecepatannya. Nah, kelas mobilnya itu publik kendaraan. Publiknya void mengemudi, cout-nya mobil mengemudi, headline. Lalu in main, mobil M merek sama dengan Toyota, terus M kecepatan sama dengan 100, M infonya, dan M mengemudi return. Seperti ini kalau di run. Mereknya Toyota, kecepatan 100, dan mobil mengemudi. Statusnya mobil mengemudi. Selanjutnya kelas objek. Nah, kalau di sini tentang perkenalan. Misalkan kelas mahasiswa, publiknya stringnya nama. Kalau tadi kan merek. Nah, ini umur, void perkenalan, cout-nya halo, nama saya, terus nama. Nah, umur saya, umur per tahun, headline. Lalu masukkan inline-nya mahasiswa 1, nama, umur, dan perkenalan, return. Ini perkenalan di sini masuk dari si void perkenalan. Jadinya halo, nama saya Anes, umur saya 20 tahun. Lanjut pewarisan. Include your stream using namespace std, kelasnya orang, karena kita untuk menyapa ya. Saya belajar tentang pewarisan. Coba. Nah, halo, nama saya Ana. Saya belajar program tentang pewarisan. Sama aja kayak tadi, kayak kelas kendaraan dan objek. Selanjutnya polimorfisme. Ini kelasnya hewan. Publik virtual vote bersuara, cout-nya hewan bersuara. Kelasnya ini anjing, publiknya hewan, lalu void bersuara, override, cout-nya guk-guk. Nah, in main-nya hewan sama dengan new anjing. Hewan bersuara, delete hewan. Return 0. Seperti ini kalau di run. Ya, guk-guk gitu. Guk-guk. Lanjut. Pertemuan 10. Debugging. CPP. Itu biasa ya. Include your stream, std, using namespace. Nah, debugging ini kan untuk proses mencari atau menganalisis perbaikan yang bug atau error. Kalau kita bikin codingnya tuh gini. Innya A sama dengan 10, B-nya 0. Cout-nya nilai A, cout-nya nilai B, headline. If B sama dengan 0, cout error, pembagian dengan 0, headline. Else-nya itu cout hasil A bagi B, headline, return-nya. Nah, ini jika di run akan menghasilkan nilai A-nya 10, B-nya 0. Nah, errornya pembagian dengan 0.
extension handling pada input. Nah, di sini tuh include-nya bukan cuma IOStream tapi ada stdexception-nya karena kita untuk runtime error, sama include limit-nya untuk numeric limit. Pusing nempes std. Try-nya itu blok kode yang digunakan untuk menjalankan program yang mungkin menimbulkan exception. Masukkan in angka, cout, masukkan angka, cin, angka untuk memeriksa apakah input berhasil. If cin file, throw runtime error. Throw-nya itu digunakan untuk melempar exception ketika program menemukan kondisi error. Menampilkan hasil jika input itu valid. Cout-nya, angka yang dimasukkan adalah, lalu apa sih ini chat, blok kode untuk menangani extension yang dilempar oleh throw. Jadi kalau tidak ditangani di throw, dia lempar ke runtime error langsung ke catch. Nah, untuk membersihkan error stage pada cin clear, buka kurung, tutup kurung, lalu cin ignore numeric limits. Nah, cout-nya program selesai. Nah, ini kalau hasilnya di running. Masukkan nilai. Contoh nilainya 8. Nah, angka yang dimasukkan adalah 8. Program selesai. Handling. Masukkan try, integer A sama dengan 10, B 10, 0, if B sama dengan 0, throw error, pembagian dengan 0. Cout-nya hasil, lalu di return. Seperti ini kalau di run. Itu ada kecelakaan tuh, bisa di. Ya, selanjutnya pertemuan 14, implementasi BSC. Seperti biasa, include IOStream, username space std, lalu class node. Class node itu maksudnya elemen dalam struktur data seperti linked list atau tree yang menyimpan data dan referensi ke elemen lain. Nah, di sini kan ada root. Nah, rootnya itu maksudnya node paling atas dalam struktur data tree. Nah, sedangkan si publiknya itu sendiri akses dalam kelas C++ yang memungkinkan data dapat diakses di mana saja dalam program. Nah, sini coba run. Nah, rootnya itu 10. Nah, di sini root new root node 10. Implementasi hash table. Hash table ke K1 value 1, K2 value 2. Nah, cout-nya K1, maka nanti hash table-nya akan keluar K1. Nah, K1 sama dengan value, karena di sini K1 sama dengan value 1. Selanjutnya implementasi heap. Nah, kalau heap ini make heap push, cout-nya maksimal, heap make heap top, make heap. Nah, make heap-nya itu sendiri itu struktur data heap di mana elemen terbesar selalu berada di root. Hash table-nya hash table. Max heap-nya itu struktur data heap di dalam elemen terbesar selalu berada di root. Cout-nya max, maksimal, max heap-nya top, and line. Oke. Max-nya 10. Data max heap. Lalu ke representasi graph. Nah,
karena kita ini mencari grabnya 0, 1, 2, 3. Di sini yang 0, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Nah, cout-nya dia 0. Connect to for in integer v, grabnya 1, cout v. Nah, v itu vektor integer, grabnya node-nya 0, connect-nya tuh 3. Karena yang kita minta ada grab 1, di sini sama dengan 3. Baik, sekian program CPP yang saya sampaikan dari pembukuan 2 sampai 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.